Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haji Didik Nagadul Pawajaya CMA, selaku dosen pengampu mata kuliah di Tarbawi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mutawajjin wa salatu wa salam wa ala ashabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga saya bisa sehingga saya bisa mengerjakan hadis mengerjakan tugas ujian tengah semester ini. Baik, izin perkenalkan diri. Nama saya Maya Sajidan, saya dari kelas 4 FPAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang kepentingan perempuan. Yang dimana kata hadis di sini yaitu dari bahasa Arab yang masa katanya yaitu dari hadasayu hadisu yang bisa dikatakan masdarnya hadis atau perkataan atau berbincang-bincang seperti itu. Tapi yang masih hadir di sini adalah perkataan Rasulullah SAW tentang pembinaan perempuan. Hmm, baik di sini ada hadis tentang kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sana Muhammad bin Al-Musanna, ada sana Khalid bin Haris, ada sana Humaid At-Tawil an Hasan an Abi Bakr qala asamani ulahi bitai sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka kisra qala man qala mastahlaku qalu ibnatahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun walau amrahum imrotan qala falamma qadimat Aisyah yakni al-Basra Jakarta qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asamanillahi bihi qala Abu Isa hadza haditsan hasan sahih. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Haris, dan telah menceritakan kepada kami Humaid At-Tawi dari Al-Hasan, dari Abu Bakr berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Saat mati, beliau bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, sepertinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita. Berkata Abu Bakar, saat Aisyah tiba di Basrah, aku sebutkan sabda Rasulullah SAW. Lalu Subhanahu wa taala menjawabku dengan sabda itu berkata, hadis ini hasan sahih. Yang dimana hadis di atas diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Haytham yang dimana beliau merupakan tabiul atba, yaitu golongan tua dan nama lengkapnya adalah Utsman bin Al-Hasain bin Jam Al-Asri 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 Abu Abu Am Al-Asyad. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Utsman bin Al-Haisam. Selanjutnya ada secara hadis tentang pembinaan perempuan. Yang dimana tadi menjelaskan bahwasannya ada perkataan lan yuflihal qaumun walahum amrahum umratan. Nah, jika kalian dilihat dari teks larangan, maka jelas larangan kepemimpinan perempuan begitu juga ditinjau dari segi sanadnya sehingga dinilai secara otentik sahih. Jadi dia udah jelas ya dari sanadnya yang udah benar-benar jelas sehingga matanya yaitu
lam yuflihal qaumun walau amrun imrotan. Dan di ini disohikan oleh Al-Tirmidzi, Imam Nasai, serta Imam Ahmad bin Hanbal. Hasil dari hadis tahrir adalah jika hadis tersebut dipahami secara harfiah, maka dampaknya adalah kegagalan seorang perempuan dalam pemimpin. Dan kepemimpinan mereka hanya akan menyebabkan kegagalan kepemimpinan. Jadi kalau hadis ini hanya dipahami secara harfiah atau secara apa namanya, secara hadis ini saja, tidak dengan kontekstualnya, kebanyakan dari kita tuh pasti, wah pasti wanita ini, pasti kalau perempuan wanita pasti bakal gagal. Jadi nggak selamanya yang memimpin wanita itu gagal seperti itu. Tapi hadis ini menjelaskan lam yuk bihalqa walahu amron yang kotan. Jadi ketika wanita ini memimpin, maka akan ada kegagalan seperti itu. Maksudnya, ini ada pendapat ulama, tentang kepemimpinan perempuan. Menurut Al-Ghazali, hadis lanjutnya hal ke mengualau antara konekatan dari pemahaman sekarang. Hal ini akan bertentangan dengan ayat 23 Al-Quran An-Naml, yang menceritakan tentang keberhasilan Nabi Balkis dalam ayat 34, Anissa secara harfiah berarti laki-laki dan perempuan. Jadi jelas di sini Imam Mahdi itu mensahihkan atau memperbolehkan untuk pemimpin wanita. Contohnya di surat An-Naml ayat 23 kita Nabi Balkis. Nah, jadi nggak selamanya tuh perempuan itu ya gagal untuk apa namanya memimpin. Jadi jadi kebanyakan kita sih laki-laki itu memandang perempuan nggak bisa memimpin nih, paling gitu aja, paling dia barang ojek seperti itu. Tapi nyatanya ketika perempuan itu memimpin, dia bahkan lebih dari laki-laki dan jiwa seperti jiwa jiwa membara seperti itu. Ketika perempuan memimpin, dan kalau menurut saya kalau kiranya dia bisa memimpin atau melayakkan diri untuk jadi pemimpin, ya boleh-boleh aja seperti itu. Ini Al-Ghazali meng apa namanya pertentangan dengan ayat 23 soal Al-Quran itu. Tadi tentang kebahasan Nabi Balkis. Dalam ayat 34 Anissa secara harfiah. Berarti laki-laki adalah pemimpin perempuan dan menurut Al-Ghazali hal ini terbantu pada urusan keluarga. Oleh karena itu, selama dalam agama dipertahankan tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu dan istri, maka perempuan tidak mengapa jadinya kita pemimpin. Jadi menurut Al-Ghazali perempuan di sini yaitu terhalang oleh keluarga, yang dimana kan Islam kan dididikan oleh, yang dimana kan cara keislaman kita agama Islam yang wajib memimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Nah, selama dalam agama dipertahankan dan itu kita menjalankan kewajiban sebagai ibu dan istri. Nah, berarti dilarang tuh kalau misalnya istri memimpin keluarga seperti itu. Karena pada dasarnya perempuan tidak mengapa menjadi pemimpin seperti itu. Dan mungkin perempuan tugasnya lebih berat ketika hamil, mengurus rumah tangga, anak-anak seperti itu. Dan kewajiban ini adalah suami ini wajib bagi pemimpin agama seperti itu. Jadi ketika sudah berkeluarga itu layaknya seperti suami sama. Dan ketika berkeluarga di seperti pendidikan atau apa atau sekolah, ketika perempuan itu layak atau bisa maju, maka diperbolehkan seperti itu. Eh, ya nggak apa-apa seperti pemimpin perempuan kalau misalnya bisa dia lebih dari laki-laki seperti itu. Dan contohnya juga yang kita tiga jauh-jauh contohnya ya seperti perempuan, nah itu DPR kita yaitu Ibu Puan Maharani, itu kan perempuan yang itu DPR kan dia layak kan seperti itu. Mungkin di atas mungkin ada ini mungkin
dia hebat dalam segi bicara atau segi pemikiran seperti itu. Jadi intinya ketika perempuan layak, ketika perempuan layak melebihi laki-laki, maka boleh jadi pemimpin seperti itu. Menurut Imam Al-Ghazali, katanya dari surat An-Naml ayat 23 yaitu Rasul Balkis. Tapi kalau dalam keluarga perempuan ya nggak boleh memimpin seperti itu. Jadi di bawah suami. Jadi yang menjadi itu adalah suami. Baik di sini saya akan memberikan kesimpulannya bahwasannya kesimpulan hadis tentang kepemimpinan perempuan adalah bahwa hadis ini tidak dapat digeneralisir bahwa perempuan tidak bisa dijadikan pemimpin karena lapas dan konteks hadisnya berlaku secara khusus. Hadis-hadis hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan bagi dalam dua kategori yaitu tidak diperbolehkan seorang pemimpin yang menyebabkan kebolehan seorang pemimpin perempuan dipimpin dengan argumen masing-masing. Jika dipahami secara tekstual, maka perempuan dilarang menjadi pemimpin. Namun jika dipahami secara kontekstual, maka tidak ada larangan bagi seorang pemimpin. Bagi, maka tidak ada larangan bagi seorang perempuan menjadi pemimpin di ranah publik. Dan dimana tadi yang kita jelaskan, itu dipahami secara tekstual. Jadi kan menurut hadis itu, secara tekstual kan. Jadi perempuan bilang jadi pemimpin seperti itu. Dan menurut ulama Al-Ghazali, perempuan boleh memimpin ketika dia layak jadi pemimpin seperti itu. Dan kontekstual maka tidak ada larangan. Jadi nggak ada yang larang. Dan selagi dia bisa maju, ya silakan maju seperti itu. Kalau untuk merayakan diri dia gitu, seperti bahwa bahwa dia itu hebat, perempuan hebat seperti itu. Nah, selamanya laki-laki itu hebat dan kuat, perempuan juga bisa seperti itu. Tapi hadis ini lebih mencondongkan pada yang tadi yang dijelaskan pada hadis pertama, yaitu yang ini, lam yupli halko mengolah amruhan imrotan. Yang inti hadis ini seperti itu. Jadi dan sedangkan menurut Al-Ghazali tentang hadis ini, lam yupli halko mengolah amruhan imrotan. Gitu. Yang bisa dipetik dari hadis ini yaitu selagi kita tadi perempuan bisa merayakan diri atau bersaing, kita bersainglah seperti itu. Jadi nggak selamanya perempuan itu apa namanya rendah atau maaf karena tapi kurang kurang dalam memimpin, tapi saja lah ya kalau dia bisa merayakan dia atau menempatkannya pada posisi tersebut seperti itu. Dan ketika perempuan sudah berkeluarga, maka dia harus di bawah suami dan di situ ada suami yang akan berpemimpin dan bertanggung jawab atas keluarga. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu